fluid sim. Oke. Ini nanti .ct-nya yang saya gambar ini akan saya simpan, kemudian saya share di grup ya, untuk bisa dibuka kembali, dicoba kembali, dirunning kembali, dan dimodifikasi sesuai yang Anda ingin pelajari, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tentang penomoran valve ya, penomoran valve. Jadi gini, oh sebelum itu ini ada yang lupa lagi. Belum itu ada yang lupa lagi. Saya kopas di kanannya ya. Nah, sebuah valve itu ada yang bermode aktuasi langsung dan aktuasi tidak langsung, gitu ya. Aktuasi langsung dan aktuasi tidak langsung. Yang kita coba tadi, misalkan bentuk seperti ini ya. Kirinya adalah push button, kanannya adalah spring ya. Kanannya adalah spring seperti ini. Ini tipe aktuasi langsung. Artinya push buttonnya langsung menempel dengan tangan kita langsung kontak, kita langsung yang mengaktifkan. Ini tipe aktuasi langsung. Ya, artinya di sini apa namanya, langsung terhubung, langsung ngedrive ke aktuator, gitu ya, langsung ngedrive ke aktuator. Adapun tipe yang kedua ya teman-teman ya, itu tipe aktuasi tidak langsung. Kalau saya melakukan ini ya, melakukan ini ya, tipe aktuasi tidak langsung. Berarti valve ini akan mendrive valve lain. Ini yang push button, outputnya push button tidak segera masuk ke ini, tidak segera masuk ke silinder, namun ada valve lain, ini valve lain yang menjadi aktuasi tidak langsung. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, valve yang kedua ini sekaligus membahas yang tipe pneumatically. Nah, valve yang bertipe pneumatically ini berarti left aktuasinya berupa lubang pneumatik. Lubang pneumatik. Jadi kalau lubang pneumatik ini kita isi menggunakan tekanan udara, maka dia akan berpindah ruang. Bisa dipahami ya? Kalau yang tadi kirinya kan push button, kalau tadi kirinya kan roller, kalau tadi kan kirinya apalagi misalnya gitu ya, detent selector. Ini dia berupa lubang, teman-teman. Kalau lubang ini kita isi tekanan udara, maka yang menjadi aktuasinya ya tekanan udara itu. Kita sediakan lubang. Jadi kalau kanan kirinya adalah semuanya pneumatically ya, berarti jumlah kita punya berapa lubang nih selain lubang utama, selain port utama. Nah, 5 ya. 3 port adalah untuk kerjanya, left actuation-nya berupa pneumatically, kemudian right actuation-nya berupa pneumatically juga. Gitu ya, seperti ini. Nah, saat ini yang saya contohkan, yang sebelah kanan itu adalah tetap spring region ya, yang kirinya berasal dari outputnya valve sebelumnya begini. Nah, ya. Jadi satunya tetap supply, kemudian duanya untuk live actuation-nya adalah dari valve sebelumnya. Ini jenis aktuasi tidak langsung, ya. Kalau saya run, diklik, ya dia akan maju. Tapi majunya silinder satu itu berasal dari valve yang digerakkan oleh live actuation berupa pneumatik yang berasal dari manual valve. Seperti itu. Nah, gitu ya. Ini evakuasi langsung dan tidak langsung. Nah, dengan susunan seperti ini ya, sekarang kita bisa memberi label valve. Ini saya sebut labelnya adalah, kita pakai teks saja ya, adalah 1V1, 1V1. Artinya tingkatan pertama berupa valve urutan 1. Seperti ini. Di atasnya valve 1, kita akan menyebut valve ini sebagai 2V1. Berarti tingkatan kedua valve pertama. Kalau saya punya valve lagi ceritanya teman-teman di sini ya, yang saya hubungkan dengan
sebelah kanan pneumatik, spring-nya saya hapus, saya hubungkan ke sini. Nah, valve ini kira-kira namanya apa? Atau labelnya apa? 1V2. Berapa, Mas? 1V2, Pak. 1V2. Oke, berarti ini masih tingkatan pertama sama, namun ini adalah valve kedua dari tingkatan pertama tersebut. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, ceritanya sekarang saya juga punya valve lagi nih di sini. Nah, saya punya valve lagi di sini berasal dari ini misalkan. Ini adalah spring. Berarti disebut apa nih valve yang baru nih? Oke, yang ini namanya nih 3V1, Pak. 3V1. Oke, bisa dipahami, gitu ya. Dan terakhir untuk aktuatornya atau ini silindernya, kita akan memberi nama 1A1. A ini adalah aktuator. Ya, ini tetap berasal dari tingkatan pertama, ya, valve pertamanya, tingkatan 1, gitu ya. Tingkatan pertama berupa aktuator pertama, gitu ya. Oke. Terus ceritanya saya punya aktuator lagi di sini yang berasal dari gini. Sebentar. Nah, gini. Saya hubungkan di sini. Nah, ini disebut valve apa? Yang barusan saya pasang ini, yang di sini. 3V2. Ya, 3V2, masih tingkatan ketiga, tapi valve-nya adalah 3V2. Terus aktuasinya atau silindernya namanya apa? 1A2. 1A2. Namanya adalah saya kok lupa ya. Ini antara 3A1 atau 1A2. Ya. Nanti coba saya cari lagi. Artinya gini. Kenapa saya menyebut 3? Ini karena salah satu aktuasinya ini berasal dari 2A1. Sorry. Berasal dari tingkatan kedua nih. Ini. Dia ini berasal dari valve pengaktuasinya adalah 2V1. Sehingga ini disebut 2A1. Ya, berasal dari ini. Saya bisa menyebut 1A1 karena ini adalah output proses dari valve pertama ini. Ini. Indeks 1 di sini itu dia merupakan output dari pengaktif pertamanya adalah tingkatan pertama. Tapi karena silinder ini merupakan output dari valve 3V2 yang diaktifkan dari proses ini, dari proses tingkatan kedua yaitu 2V1, kan pengaktifnya 2V1 nih. Ya, maka ini disebut 2A1. Seingat saya seperti itu. Ya. Jadi ini mungkin diterima 50% dulu antara 2A1 dan jawabannya teman-teman menganggap bahwa ini adalah 1A2. 1A2 menganggap bahwa ini karena di deretan yang sama, maka masih tingkatan 1 yaitu aktuator kedua. Ya. Saya akan menjawab di pertemuan berikutnya. Saya pastikan lagi dia ini 2A1 sesuai dengan penjelasan saya tadi, apakah dia ikut sinyal aktuasinya ataukah ikut tingkatan selevel temannya gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Tolong ini diterima dua buah ini dulu antara 2A1 dengan penjelasan bahwa ini aktuasinya dari valve 2, 1A2 berasal dari yang ini penamaan valve ya. Ini saya simpan terlebih dahulu. Saya simpan dulu di teks.
top 3 MA. 3 MA pertemuan pertama tanggal 31. Oke, ini nanti saya share WhatsApp. Tapi kayaknya belum selesai nih. Oke, begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah saya akan mengenalkan Anda tentang tipe valve yang lain ya. Saya masuk ke valve, kemudian pressure control valve. Nah, ini pressure control valve. Pressure control valve ini ada macam-macam di sini. Coba pilih yang pressure control valve with manometer. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, dia ada dua lubang atau dua port, input dan output. Jadi ini seperti air service unit, tapi dia tidak ada filternya. Dia hanya melakukan regulasi tekanan. Ya, dari input masuk 6 bar misalkan diregulasi menjadi bawahnya 6 bar, ya, bawahnya 6 bar dan ditampilkan ke metering pengukuran pressure, namanya manometer, gitu ya, seperti itu. Nah, ceritanya di sini saya ingin menunjukkan beberapa konfigurasi ya. Nih, ini satunya tetap dari supply port ya, dari supply port. Kemudian ini misalkan silinder langsung ya, silinder langsung misalnya. Silinder langsung seperti ini. Fungsi dari pressure control valve ini adalah melakukan regulasi, adjust, mengatur besar kecilnya tekanan. Ya, ini kalau secara mode offline itu simulatornya belum di-on-kan ya. Simulatornya belum di-on-kan. Saya akan klik double. Di sini misalkan saya set 4 ya. Yang satunya saya set 3. Enter. Maka ketika saya jalankan, klik seperti ini. Open connection di mana ini? Open, oh ini nih. 1. Kembali lagi ke sini. Maaf ada open connection tadi. Ya. Seperti ini. Di sini ditunjukkan oleh manometernya adalah 4 bar, yang di sini adalah 3 bar. Ya, dengan tekanan dari kompresornya akan kita monitoring juga pakai manometer. Jadi manometer sendiri itu sudah ada. Kita bisa memakainya di measuring instrument ya. Ini manometer. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Dipasang nih di sini. Berarti kan mengukur kompresor ini ya, mengukur kompresor kalau di sini. Inputnya teman-teman ya itu adalah 6 bar. Ketika masuk ke kontrol pressure control, outputnya 4, yang satunya adalah 3 ya. Nah, selama mode simulasi kita juga bisa mengubahnya misalkan menjadi 2. Nah, 2 jadi 2,1 ya, jadi 2,1. Kalau kita perkecil menjadi 1,8 gitu ya, 1,8 berarti jadi 1,8. Saya perkecil lagi misalkan 0,5. Ketika saya perkecil 0,5, di sini sudah mulai ada perlawanan gaya pegas. Sebenarnya gaya pegas ini setara dengan tekanan berapa sih? Kan gitu kan ya? Saya perkecil misalkan 0,4. Ketika saya perkecil 0,4, di sini silindernya mulai tidak maksimal majunya. Karena di sini ada efek spring ya. Dan juga tekanan udara yang mengisi ruang kosong sebelah kiri. Oh ya, ada yang lupa. Ruang kosong sebelah kiri itu disebut piston. Terus kemudian ruang kosong sebelah kanan disebut rod. Rod itu ROD, dibaca rod. Ya. Jadi selanjutnya saya akan menggunakan istilah ruang piston terisi, ruang rod terisi untuk menggantikan kata-kata saya yang tadi sebelah kiri, sebelah kanan seperti itu. Ya. Nah, saat ini ruang pistonnya terisi nih. Ruang rodnya ini terisi beberapa karena ada spring region di sini, ada pengembalian bekas. Kita perkecil lagi, misalkan dari 0,3. Nah, dia sedikit
melawan. Apakah dia bisa minimal? Ini fungsi simulasinya berapa nih? Saya nolkan dulu ya. Kita pakai 1:1. Jangan sampai kita menganggap bahwa itu lambat karena tekanan pegasnya, bukan. Kita lihat dulu, kalau dia berjalan di 1:1 ya berarti memang dari springnya, gitu ya. Oke, ini minimal. Saya naikkan 0,4 lagi. Berarti masih menang ini ya, lebih menang ininya, springnya. Kalau 0,2, maaf, kalau 0,4 berarti menang springnya. Berarti saya naikkan 0,5. 0,5 menang pressure. Berarti dia sekitar 0,4 ya pressernya. Tekanannya gaya. Tekanan ya, tekanan bukan gaya. Karena tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Tekanan diartikan sebagai gaya yang bekerja dalam satu satuan luas. Ya. Nah, tekanannya si spring ini itu sekitar berapa ya teman-teman ya? 0,4 mundur, 0,5 maju. Berarti 0,45. Ya, sekitar segitulah ya, 0,4 sampai 0,5. Dan juga memperlihatkan ke Anda, ini jalurnya ini, tadi kan kita cuma punya selang warna biru tua dengan selang warna biru muda. Nah sekarang di sini itu ada selang tipis yang menunjukkan gradasi warna dari tekanannya. Ya, gradasi warna dari tekanannya. Kalau kita set misalkan 6 bar, maka dia akan tebal. Nah seperti ini, biru tua tebal. Namun dengan menurunnya tekanan itu hingga misalkan level 0,45 bar, maka dia akan tipis. Kalau misalkan tekanannya saya set 0, ya, saya tekan 0, maka di sini masih ada nih 0,1. Ya, masih ada 0,1. Selama ada tekanan berarti dia masih ada warnanya, tidak biru muda. Ya. Oke. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini soal fungsi dari sebuah pressure control. Ya, pressure control. Nah, dari sini ada pertanyaan, silakan. Kolom chatnya enggak saya ini. Oh ya, tidak ada ya. Silakan ada yang bertanya. Mulai dari ini, pressure control, terus mundur ke belakang, penamaan valve, kemudian hierarki susunan valve, ya, valve actuation, rate actuation, ya. Ini akan menjadi banyak ini. Kita belum masuk ke elektro, pneumatik, hanya pneumatik saja ini. Ini sih Pak, tanya Pak. Siapa ini? Mas Rafli ya? Ya, untuk Ya. penamaan aktuatornya itu berarti berdasarkan level terbawah dari output itunya ya Pak, valve-nya ya Pak, untuk aktuator itu. Iya Mas. Jadi sementara ini ya aktuatornya ikut sinyal pengaktif terakhirnya dari mana? Ya, bukan pengaktif terakhir. Pengaktif awal sih ya, pengaktif awal. Misalkan ini tadi, kenapa saya menyebut 21? Karena 21 ini merupakan silindernya berasal dari 3V2, namun aktuasinya itu berasal dari sinyal outputnya 2V1, sehingga indeks 2 ini menjadi kunci untuk aktuator ini. Katakanlah kalau misalkan ini adalah ini, gini Mas, berarti ini kita sebut berapa? Nah gini, pengaktifnya valve ini adalah 3, berarti 3A1. Begitu, ya. Terus kalau kita hubungkan ke sini, nah ini, berarti ini adalah 1A1. Ya, sama dengan ini, oh maaf, 1A2. 1A2 berarti ini 1A2. Seperti ini. Gitu ya. Oh, yang berarti ada ralat Mas. Berarti yang tadi gini, ini berarti namanya adalah ini ya. Ini berarti namanya adalah 2A2. Ini. Karena ini merupakan aktuator kedua nih, ya. Aktuator kedua di tingkatan yang sama, tapi prosesnya beda. Ya. Prosesnya beda. Coba gini aja. Teman-teman
Karena saya anggap ini sementara ini paham dengan yang saya jelaskan gitu ya. Buat case-case lain susunan pneumatik untuk selanjutnya kita bahas bersama apakah dia 2A2, 2A1 susun sedemikian hingga sebutan-sebutan itu lengkap gitu ya. Tolong dibuat case-nya. Kalau ini kan case yang saya munculkan. Berarti kalau 3A1 bagaimana, Pak? Itu berarti kan kita harus gambar dulu tuh, ya. Harus gambar dulu gitu ya. Jadi ini saya kembalikan untuk menjadi percobaan masing-masing. Tolong buat sejumlah rangkaian, nggak perlu kerjanya, tapi susunannya saja. Susunannya saja, kemudian kita latihan memberi nama. Minggu depan ditunjukkan. Ya, ditunjukkan. Ini Pak, saya mencoba ini. Saya memberi namanya 3V1, ini 3V2. Apakah kalau saya memberi nama selanjutnya ada 2A2 itu apakah benar? Misalkan seperti itu, ya. Kalau saya munculkan semuanya di sini kayaknya akan banyak, Mas. Itu akan menjadi kombinasi dan permutasi bahkan gitu ya, satu persatu gitu kan ya. Oke. Jadi file terakhirnya tadi di mana ini? Oke, seperti ini sama. Oke. Kurang satu valve lagi untuk pertemuan kita ini ya. Ada pertanyaan dari sini? Jangan lupa ini saya tambahi logo ya. Logo Visto, double klik, browse, menuju ke drive saya di D logo pens. Oke, kita beri logo nih ya. Kan nanti ini saya simpan dan saya bagikan ke Anda nih. Nah. Oke. Kita beri teks pertemuan 1 3 MA 31 Agustus 2021. Basic pneumatik. Pneumatics. Oke, saya simpan. Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Kolom chatnya kosong. Oke. Sekarang yang akan saya bahas, Mas ya, itu adalah masuk ke ini shut off valve ya, shut off valve di sini. Saya akan membahas katup N dan OR ya. N kalau di sini namanya two pressure valve, kemudian kalau OR namanya shuttle valve. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ya, ada 3 buah lubang, 3 buah port, 2 input, 1 output. Seperti Anda mengenal dengan mudah 7408. Seperti Anda dengan mudah mengenal 7432 secara sifat logikanya. Ya, secara sifat logikanya. Ini ya. Satu-satu itu adalah input-inputnya, 2 adalah outputnya. Gitu ya. Nah, untuk menggunakan valve ini ya, berarti ini kita membuktikan sifat logikanya aja nih. Saya menggunakan 4 buah valve. Saya config menjadi push button dan spring gitu ya. Kemudian kompresornya misalkan beli lagi. Ini ya. Daripada narik-narik ke situ, lebih baik kita, ini kan gratis kompresornya. Mau satu valve, satu kompresor, nggak masalah. Ya. Misalkan ini sudah terlanjur kaya gitu ya, beli kompresor. Ini ya. Seperti ini. Kemudian ini valve-nya untuk N dan OR. Saya beri keterangan bahwa ini adalah N valve. Seperti ini ya. Dan ini adalah OR valve. Tapi namanya sebenarnya N itu two pressure ya, two pressure valve yang OR-nya adalah shuttle. Oke.
terhubung ke single acting ya, single acting silinder ini adalah single acting silinder. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita run. Untuk end valve berarti kalau saya klik dia ini secara simbolnya gini, dia tidak akan bisa menembus ruang sebelah kiri ke tengah karena harus dua-duanya. Jadi kalau kita klik kiri off, kalau kita klik kanan off harus satu-satu. Ya. Perlu diketahui kalau di FleetSim ini kalau Anda menggunakan push button dan ingin melocknya, ya, melock itu agar tidak mundur, berarti tekan shift keyboard ya. Keyboardnya tekan shift kemudian klik kiri. Kita lepas, maka dia akan seperti selektor. Ya, kita menjadi seperti selektor. Kalau ingin tidak seperti itu ya gantilah dengan selektor, gitu ya. Selektor boleh. Karena saya sudah menggunakan push button, maka saya menggunakan cara shift ya, tekan shift kemudian diklik. Ini dua-duanya nyala nih. Dua-duanya satu-satu, outputnya satu. Gitu ya. Ini bukan masalah yang duluan yang mana yang mengaktifkan. Misalkan yang duluan yang kanan, on dulu, kemudian kiri, sama saja. Dia cukup mampu untuk membuat silindernya maju atau kondisi on. Ya. Kalau pas dia akan off. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi untuk end valve. Ya. Kemudian yang OR, ya, yang OR ini adalah kalau kita 01, 1, 101, 000, kemudian 11, 1. Oke, ini sifat logikanya. Dari sini ada pertanyaan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Jadi untuk end valve atau outvalve yang tadi tidak tergantung terhadap tekanan anginnya ya, maksudnya tekanan berapa barnya ya Mas? Oke, pertanyaan bagus. Ya Mas. Ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Ya ini yang akan setelahnya ini. Ya setelah ini, ya ini yang akan saya bahas ini lanjutannya. Perlu diketahui teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa yang baru saja ini adalah sifat logikanya saja. Dengan artian ini semuanya di semua titik adalah 6 bar. 6 bar ini kan sumbernya kompresor nih, gitu ya. Bagaimana jika 1 dan 0-nya itu berupa analog? Maksudnya kita mainkan pressure yang akan masuk ke 1010 tersebut, gitu ya. Sehingga saya memerlukan 4 buah regulator, 4 buah pressure control di sini. Lihat ini. Ini ya. Satunya saya hubungkan sini, satu dari supply port ya. Satunya, jadi valve sekarang ini satunya tidak berasal dari kompresor secara langsung, tapi saya atur dulu menggunakan pressure control. Gitu ya, seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian menambahkan beberapa manometer di beberapa titik agar kita bisa amati. Di sini outputnya valve di sini. Kemudian outputnya saat ini valve input ini kan ya. Kemudian outputnya, nah seperti ini. Sama dengan yang satunya. Di sini outputnya valve pertama, outputnya valve kedua, dan outputnya OR. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Manometernya kan gratis nih, tinggal pasang-pasang gitu ya. Oke. Mana lagi yang mau dipantau? Udah kayaknya ya. Supply port sudah, supply utama sudah, outputnya valve sudah, outputnya NOR sudah. Oke. Superimposite. Ini komponennya berhimpit, agak di atas kan. Oke, seperti ini. Oke. Di sini pressure untuk N
saya set misalkan 5. Terus kemudian yang input 2-nya saya set 2. Gitu ya. Yang ini saya set 5, yang ini saya set 2. Oke. Ternyata hasilnya ya untuk sebentar ya.